Kenalkan, ini Freddy Ginwala, seorang dokter gigi sukses tapi sangat pemalu dan introvert. Walau dari keluarga yang sangat mapan dan terpandang, tapi dia merupakan bujang lapuk yang berusaha mempunyai kekasih dan ingin sekali menjalin hubungan dengan para wanita. Namun setiap kali dirinya bertemu untuk kencan pertama selalu saja gagal, dikarenakan penampilan dan perilakunya yang mudah gugup. Para pemuda di wilayahnya selalu mengejek dan merendahkannya. Hanya seekor kura-kura lah teman terbaiknya yang dinamai Hardy. Suatu ketika, Freddy hadir di sebuah acara pernikahan kerabatnya. Bibi Sanas menasihati Freddy agar segera menemukan calon pasangan. Karena menurut sang bibi, banyak dari keluarga mereka yang menduga bahwa Freddy adalah seorang gay. Jelas hal itu dibantahnya. Si bibi lantas menyuruhnya mendekati seorang wanita yang dari tadi tampak memperhatikannya. Dia kemudian memberanikan diri. Dengan polosnya dia memperkenalkan namanya. I'm Freddy Jin. I'm sorry. Tadi aku yang duduk di sana, sambil Freddy menunjuk tempat duduknya yang tadi. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang terlihat tak suka dengan kehadiran Freddy. Ternyata dia suami dari wanita tersebut yang bernama Rustom. Lelaki temperamen itu marah karena istrinya digoda dan Freddy langsung didorong hingga tersungkur. Si Rustom dengan kasar langsung menarik dan mengajak istrinya pulang. Singkat cerita, saat dokter Freddy sedang praktik di klinik, tanpa diduga perempuan yang kemarin datang. Hal itu membuat Freddy salah tingkah. Ternyata wanita itu bernama Kainaz Zirani. Dia mendapatkan rekomendasi dari seorang teman tempat periksa gigi yang bagus. Sekaligus Kainaz ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Saat berhadapan dengan pasien ini, jantung sang dokter tambah berdegup dan perasaannya tak karuan kala matanya melirik belahan dada Irani yang terlihat. Setelahnya, Freddy meminta kliennya untuk melakukan ronsen gigi dan kembali lagi besok untuk melakukan pencabutan. Kainaz melihat foto wanita yang tak lain adalah ibu Freddy bernama Ruby Ginwala yang telah meninggal. Dia mengatakan mengagumi sosok terkenal tersebut karena kecantikan dan kepiawaiannya bermain musik yang mampu menginspirasi dirinya untuk bermain alat musik cello. Lama-lama Freddy mulai terobsesi dengan pasien satu ini. Sampai-sampai saat pulang ke rumah dia berkhayal memiliki keluarga bahagia bersama Kainaz. Keesokan harinya, Freddy sudah tak sabar bertemu klien incarannya. Lama dia datang. Hai dokter. Wanita cantik itu mengatakan ketakutan jika disuntik. Si dokter akan melakukan bius total saat tindakan jadi tidak terasa apa-apa. Setelah Kainaz terlelap karena bius, Freddy meminta asistennya untuk keluar dengan alasan dia bisa melakukannya sendiri. Kesempatan itu, dia mulai membuka masker dan... I love you. So sweet sekali Freddy. Singkat waktu, tindakan pun telah beres. Dokter memberikan resep dan meminta kliennya kembali besok untuk kontrol. Dia tak berhenti di situ. Kali ini dia menawarkan diri untuk mengantar Kainaz pulang. Bisa mendapat respon positif. Dengan berbekal alamat rumah Kainaz yang ia dapat dari buku pendaftaran pasien. Di malam harinya, Freddy yang mulai dimabuk asap mara memberanikan diri mendatangi rumah sang pujaan hati. Tetapi Kainaz yang saat itu baru sampai langsung dimarahi suaminya karena tidak ada makanan yang dihidangkan saat Rustom pulang kerja. KDRT pun terjadi. Tanpa sengaja Freddy melihatnya, dia menjadi geram dan berniat mendatangi namun tidak jadi dan memilih pergi. Kekerasan dalam rumah tangga ternyata pernah dialaminya saat waktu kecil, di mana sang ayah sering menyiksa ibunya, hingga ayahnya bunuh diri setelah menembak sang ibu tepat di hadapannya. Menjelang siang, Freddy gelisah karena Kainaz tak kunjung datang dan sudah melebihi jadwal yang telah ditentukan. Lalu dia meminta asistennya untuk menelpon Kainaz. Dalam pembicaraan, Kainaz mengatakan tidak bisa datang hari ini. Tapi Freddy bersikukuh harus bertemu untuk memeriksa hasil pencabutan gigi kemarin takut terjadi infeksi. Bahkan dia bersedia untuk kunjungan rumah demi pasiennya. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, dia segera pergi dan tak menghiraukan pasien lain yang sejak tadi menunggu untuk diperiksa. Kemudian mereka bertemu di sebuah taman, karena jika di rumah takut diketahui Rustom. Wajah Kainaz terlihat lebam karena ulah suaminya. Freddy mencoba menghiburnya dengan makan es krim. Freddy kemudian bertanya apa pekerjaan suaminya.
Kainas menjelaskan bahwa suaminya adalah seorang pengusaha restoran. Ternyata sang dokter mengenal restoran itu karena sering jajan di sana. Saat Kainas pulang, dia baru teringat bagaimana pemeriksaan giginya. Tapi Freddy mengatakan gigi Kainas sudah normal karena bisa makan es krim. Pulangnya Freddy mampir ke sebuah toko dan berbelanja berbagai kebutuhan fashion agar lebih terlihat menarik di hadapan Kainas. Malam pun tiba, di mana Freddy telah nongkrong di depan rumah Rustom, istilah katanya apel, dan melihat Rustom yang keluar untuk jogging malam. Merasa ada kesempatan, segera dia menelpon Kainas dengan alasan ingin memeriksa keadaan giginya saja, sambil menatap Kainas yang nongol di depan jendela dari dalam mobil. Lalu Freddy mengajaknya untuk bertemu. Keesokannya mereka bertemu di sebuah restoran. Hari demi hari pertemuan itu terus terjadi dan semakin intens saja. Hingga akhirnya saat menonton bioskop, Freddy yang kerasukan demit bioskop menyosor karena sudah tidak kuat. Awalnya coba-coba, tapi malah makin panas. Kainas nampak tersadar dan segera pergi. Freddy yang masih ketagihan lantas mengejarnya karena cacingnya meronta-ronta belum puas. Saat beberapa hari berlalu dan tidak ada kabar dari Kainas, dia lalu memberanikan diri mendatangi rumah Rustom. Betapa terkejut dia melihat istri orang ini babak belur habis dihajar suaminya. Mereka pun lalu ngobrol dan Freddy malah mengajak Kainas untuk menikah. Jelas hal itu mendapat penolakan. Di malam harinya, Freddy terngiang-ngiang akan perkataan Kainas bahwa bagaimana cara dia bisa keluar dari masalah rumah tangganya dengan Rustom. Lalu bibinya yang bernama Persis menelpon dan menanyakan kapan Freddy akan menikahi wanita itu. Yang mana sebelumnya dia pernah bercerita tentang Kainas kepada sang bibi. Dengan percaya diri, Freddy bilang akan menikahi Kainas bulan depan. Di pagi harinya, lagi-lagi Freddy mengajak Kainas untuk bertemu di taman. Dan dia telah membuat keputusan bahwa akan menyingkirkan Rustom dengan cara menghabisinya agar mereka bisa bersama. Kainas tentu terkejut. Freddy meyakinkan karena sudah tidak ada cara lain. Dan dia meminta Kainas untuk tidak perlu ikut campur karena dia akan melakukannya sendiri. Dia meminta kepada si wanita untuk tidak berhubungan selama 1 minggu. Freddy telah mempersiapkan semuanya, sampai-sampai dia membeli sebuah pistol rakitan ilegal. Kemudian malam harinya dia pergi ke rumah Rustom, yang mana seperti biasa suami Kainas ini sedang melakukan jogging. Sambil memegang pistol, Freddy mengikuti Rustom dari belakang, hingga terjadilah. Merasa aksinya berhasil, Freddy pergi ke sebuah tempat milik keluarganya yang jauh dari kota untuk bersembunyi dan meminta semua jadwal di kliniknya dibatalkan selama 1 minggu. Dia sangat senang karena rencana untuk menikahi Kainas akan berjalan tanpa hambatan. Paginya, Freddy memperbaiki mobil yang ringsek dengan alasan habis menabrak anjing di jalan. Sementara itu, di Polsek Perindapan, kasus kematian Rustom menemui jalan buntu karena kurangnya bukti dan saksi saat kejadian. Tapi seorang polisi bernama Atui ingin kasus ini terus bergulir sampai mendapatkan titik terang. Seminggu telah berlalu, Freddy kembali ke kota dan langsung menemui Kainas dengan oleh-oleh sekresek singkong kebun. Tapi apakah yang terjadi? Oh my god, ternyata yang membuka pintu adalah seorang laki-laki bernama Ray, yang merupakan koki di restoran Rustom. Kainas keluar dengan penampilan berbeda dan jauh dari sebelumnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menyuruh Freddy pergi. Ternyata, Ray adalah simpanan Kainas selama ini. Di sini barulah Freddy tersadar bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh wanita pengeruk harta. Mereka ternyata telah merencanakan ini sudah sejak lama, dan mereka menunjukkan foto Freddy yang sedang memata-matai rumah Kainas, yang mana hal itu bisa dijadikan bukti tentang siapa pembunuh Rustom. Kemudian Freddy dicampakkan dan diinjak-injak harga dirinya oleh seorang wanita yang sangat dia dambakan. Sang dokter terpuruk dan hancur sehancur-hancurnya karena sebuah cinta dan pengkhianatan yang begitu kejam. Pagi harinya, dia membakar semua pakaian yang dia kenakan, semua kenangan yang pernah dia lalui dengan Kainas. Pagi itu,
Freddy melakukan aktivitas seperti biasa di kliniknya. Setelah pulang, dia pergi ke rumah Bibi Persis untuk memberitahu bahwa dirinya putus dengan wanita yang pernah dia ceritakan. Tapi bibinya menyemangati tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ, dia pergi ke restoran yang sekarang telah berganti pemilik dan memesan es krim. Kainas melihat kehadiran Freddy dan memanggil Ray yang langsung bernafsu, tapi ditahan olehnya. Es krim perindapan yang baru datang langsung ditenggaknya habis sambil memandangi sepasang kekasih yang mulai memanas-manasi dirinya. Hal itu tidak membuat Freddy bergeming. Sampai di gelas es krim yang ketiga, kali ini dibawa oleh Ray, yang mana es krim itu diludahinya. Lagi-lagi Freddy langsung meminumnya habis seperti sudah mati rasa. Dia meminta Kainas untuk meminta maaf kepada dirinya. Tapi Freddy pun akhirnya pergi karena Ray mengancam akan menelpon polisi. Pria introvert yang sakit hati ini terobsesi melakukan pembalasan agar mereka meminta maaf. Dia mencari kelemahan Kainas di rekam medis pasien dan menemukan cara. Malam harinya, dia menunggu di depan rumah Kainas hingga pagi. Setelah mereka berdua keluar, dia menelpon dan menyewa seorang tukang kunci untuk menjebol rumah tersebut. Freddy lalu membuang obat-obatan yang ada di toilet, mengganti sabunnya, dan menuangkan obat tidur ke dalam makanan mereka. Tanpa terasa, mereka kembali. Dan hampir saja Freddy ketahuan. Kainas yang baru datang langsung masuk kamar mandi. Sementara Ray menyiapkan makan malam mereka. Saat Ray menyusul ke kamar mandi, Freddy keluar dari persembunyiannya. Merasa kurang puas, lalu dia pun keluar. Tak lama setelah bermain di kamar mandi, Kainas dan Ray keluar untuk makan malam sambil bergosip tentang si dokter gigi, yang mana Freddy hanya tersenyum di balik pintu. Malam telah tiba. Dengan santai Freddy kembali masuk, lalu mendatangi ranjang mereka yang sedang tertidur pulas. Dia lalu duduk di samping Ray, menyabotase HP-nya sambil sesekali menampar wajah lelaki itu. Kemudian dia mendekati Kainas juga untuk menyabotase handphonenya. Kini giliran mobilnya juga disabotase. Selang beberapa waktu, Kainas yang merasa gatal terbangun, dan betapa terkejutnya dia saat melihat cermin. Wajahnya dipenuhi bercak merah karena alergi. Ray juga terbangun. Obat alergi Kainas pun tidak ada di lemari. Mereka panik dan langsung menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, remnya malah blong karena ulah Freddy, dan hampir merenggut nyawa keduanya akibat kecelakaan. Singkat waktu sampailah mereka di dokter kulit. Kainas yang telah mendapat pertolongan dokter kulit tampak kebingungan dengan apa yang barusan terjadi, mencoba menerka-nerka. Pagi harinya, Freddy sedang sarapan dan memikirkan sebuah rencana lanjutan untuk menjatuhkan Kainas. Sementara Kainas sendiri masih kesal dengan kejadian semalam karena belum tahu penyebabnya. Tiba-tiba dia berteriak mendapat telepon dari restoran yang mengatakan bahwa restorannya ditutup dikarenakan seorang pelanggan menemukan seekor cicak di salah satu menu. Segera mereka bergegas ke restoran, tapi lagi-lagi ternyata Freddy telah mengintai mereka dari mobil. Kali ini Freddy masuk dan menyabotase laptop milik Ray. Baru saja Kainas datang ke restoran, tiba-tiba dia mendapat notifikasi Facebook yang memperlihatkan foto dirinya dan Ray sedang bermesraan dengan pakaian minim. Mantan istri Rustom itu pun marah kepada Ray yang juga tak tahu siapa yang memposting foto tersebut. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Kemudian Kainas mencoba memastikan dengan menunjukkan sebuah foto kepada karyawannya. Apakah dia orang yang menemukan cicak di menu kita? Karyawannya bilang bisa jadi, karena pelanggan itu memakai topi dan tidak begitu jelas wajahnya. Kainas sangat yakin bahwa Freddy adalah pelakunya. Mereka langsung menuju rumah Freddy. Singkat waktu, ternyata Freddy telah menunggu mereka dan melihat lewat jendela. Kemudian menelpon seseorang. Dengan bernafsu, sepasang kekasih ini langsung naik untuk memberi pelajaran. Freddy sudah bersiap sambil membukakan pintu dan menunggu di depan sambil menguatkan rahangnya. Dengan santai, dia mengatakan bahwa telah menunggu mereka untuk minta maaf. Tanpa basa-basi,
diperlakukan seperti itu, Freddy hanya pasrah. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat diintip ternyata polisi Vrindavan yang tadi ditelepon oleh Freddy yang mengaku tetangganya sebelum kedatangan Kainas dan Ray. Kainas panik dan segera membuka pintu. Dua polisi ini masuk dan melihat si dokter gigi babak belur, lalu menanyakan apa yang terjadi. Kainas kemudian berkata bahwa Freddy telah membunuh suaminya Rustom. Dia mencoba menceritakan kejadiannya mulai dari sering memata-matai hingga masuk ke dalam rumah dan mencampur obat-obatan ke makanannya. Tapi polisi tidak percaya begitu saja dan meminta bukti. Ray lalu berkata mereka mempunyai bukti-bukti foto sambil mengecek HP. Tapi, foto itu sudah terhapus. Mereka tidak mempunyai bukti sekarang. Si polisi ini malah berkata, terus kalian mau bilang bahwa Dr. Ginwala masuk ke rumah kalian dan menghapus foto-foto itu saat kalian tidur, seperti di sebuah sinetron. Ray menyahut, exactly sir, seolah-olah polisi ini telah tahu skenario-nya. Polisi menambahkan bahwa Dr. Freddy adalah salah satu orang baik dan terpandang di lingkungan ini. Tidak mungkin melakukan hal bodoh tersebut apalagi sampai membunuh. Mereka berdua disuruh pergi. Kejadian itu membuat Freddy puas dan tersenyum lebar karena rencananya berjalan mulus. Sesampainya di rumah, Kainas sangat marah dan meminta kepada kekasihnya untuk mencari cara agar bisa menyelakai Freddy. Hingga Kainas pun mempunyai sebuah ide. Singkat cerita, Freddy dan bibinya sedang berjalan santai di pinggir pantai, yang mana bibi persis menasehati Freddy untuk melupakan wanita itu. Malam pun tiba, Freddy yang baru pulang mendapati sebuah selongsong peluru di depan pintu rumahnya. Saat masuk, keadaan telah porak-poranda seperti habis terkena gempa bumi. Ia pun segera menelpon Kainas, ternyata itu perbuatan mereka. Lewat sambungan suara itu, Freddy lalu berkata, peluru yang kau tinggalkan persis seperti ular yang aku tinggalkan di rumahmu. Mendengar kata ular, sontak Kainas panik bukan kepalang. Mereka segera menggeledah seluruh ruangan untuk mencari ular yang dimaksud. Tak lama Kainas terkejut dengan sesuatu di bawah lemari yang ternyata adalah sabuk milik Rustom mendiang suaminya. Tetap saja Kainas masih merasa parno untuk tidur di rumah dan memilih menginap di hotel sebelum ular itu ditemukan. Di hotel, si Ray mencoba meyakinkan Kainas bahwa di rumahnya tidak ada ular, itu hanya permainan pikiran si dokter saja. Tiba-tiba, Kainas teringat sesuatu. Mereka lalu menelpon balik sang dokter. Kainas memberitahunya tentang sup kura-kura. Disitulah keadaan menjadi terbalik. Kali ini Freddy yang kalang kabut mencari sahabatnya, Hardy si kura-kura. Dia lalu mengecek CCTV, dan benar saja, Hardy telah dibawa oleh Ray siang tadi saat menyusup. Freddy berduka dan sangat merasa kehilangan, lalu membereskan rumah Hardy dan mengubur kenangan dengan sahabatnya. Setelah itu, dia merencanakan lagi pembalasan. Dia mendatangi seorang gelandangan pinggir jalan. Sementara Kainas sedang sibuk untuk memperketat keamanan rumahnya dengan memasang CCTV di seluruh sudut ruangan, sambil meminta seorang pawang untuk mencari ular yang masih terngiang-ngiang di kepalanya, namun memang tidak ada. Ternyata, si gelandangan tadi mendatangi kantor polisi dan mengaku melihat kejadian waktu Rustom ditabrak. Dia menyebutkan sebuah plat nomor mobil. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah mobil milik Dr. Freddy Ginwala. Segera saja polisi mendatangi klinik tempat Freddy sedang praktek dan langsung menginterogasinya. Di sini Freddy mengetahui maksud kedatangan polisi dan mengatakan bahwa mobilnya malam itu dipinjam seseorang. Awalnya Freddy tidak mau memberitahukan nama orang tersebut karena mengaku pasti akan membunuh dirinya. Tapi polisi terus memaksanya. Tersebutlah nama Kainas Irani yang saat itu ingin meminjam mobilnya karena mobil milik Kainas mogok. Dan Raymond lah yang datang mengambil mobil si dokter. Lagi-lagi dokter jenius ini mempermainkan permainannya dengan sangat baik. Dia juga menunjukkan pesan ancaman dan rekaman CCTV saat Ray membobol rumahnya. Setelah itu, dia menelpon asistennya dan meminta klinik ditutup selama 4 hari dengan alasan urusan di luar kota. Di tempat lain, Kainas dan Raymond yang sedang bermesraan mendapat telepon dari kantor polisi dan memintanya untuk datang. Tak lama Freddy juga menelpon Kainas dan memberitahukan semua yang ia katakan kepada polisi tadi tentang pengakuan palsunya mengenai pembunuhan Rustom. Freddy mempunyai bukti yang kuat yang mana salah satunya adalah rekaman CCTV Ray. Ray pun segera menanyakan apa yang diinginkan Freddy.
Sang dokter lalu meminta mereka bertemu face to face untuk meminta maaf secara langsung di suatu rumah pertanian milik keluarga Freddy yang jauh dari kota. Dan juga meminta mereka membawa koper dengan alasan untuk membawa barang-barang di rumah pertaniannya nanti. Merasa ada kesempatan, Ray dan Kainas pun berniat menghabisi Freddy di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah yang dimaksud. Cuaca saat itu hujan cukup deras. Di rumah itu pun terlihat sangat sepi. Sebagai tuan rumah, Freddy menyambut mereka dengan baik. Sambil menenteng koper, mereka diarahkan untuk ngobrol di teras belakang. Saat Freddy akan mengambil minuman, dia mengeluarkan pistol dari pinggang belakang yang membuat keduanya terkejut. Kainas memulai pembicaraan dengan meminta maaf dan mulai mendekati Freddy. Tapi tiba-tiba, ऐसे ही रखा एकदम setelah berhasil mengambil pistol, Kainas langsung menodong dan meluapkan kemarahannya. Dan saat pelatuknya ditarik, pistolnya kosong. Freddy lalu mengarahkan senternya ke Ray, yang ternyata di senter itu ada kejut listriknya. Mereka berdua akhirnya pingsan. Di tempat lain, polisi mendatangi kediaman Kainas karena tak kunjung datang ke Polsek Perindapan. Mereka melihat CCTV dan mendapati keduanya keluar dengan membawa koper. Jelas polisi menyangka mereka melarikan diri. Malam harinya, Kainas dan Ray diikat dan dipasangi penyangga gigi seperti pasien. Layaknya film psikopat, Freddy datang membawa peralatan gigi dan berdandan seperti akan praktek. Hal itu membuat keduanya ketakutan setengah mati. Si dokter gigi lalu bercerita bagaimana rasanya dicampakkan dan dikhianati oleh orang yang dicintai. Tak lama penyangga Kainas dilepas. Dengan liciknya wanita itu berkata bahwa Ray yang telah membunuh Hardy, dan dirinya tidak tahu apa-apa. Dia memohon untuk memulai lagi lembaran baru bersama Freddy. Tapi Freddy malah pergi ke belakang dan mengambil sebuah alat musik dan minta Kainas memainkannya. Karena dia pernah berkata bahwa bisa memainkan alat musik tersebut, pada kenyataannya dia tidak bisa. Freddy pun mengikatnya kembali. Kini giliran si Raymond. Dia terkencing-kencing, tapi langsung dieksekusi. Tak lama tubuhnya dibawa ke sebuah lubang yang telah disiapkan. Giliran Kainas, dengan jajaran gigi indahnya langsung dicabut paksa tanpa ampun hingga rontok semua. Kainas Irani hanya pasrah setelah giginya ompong. Setelah itu Freddy membawanya juga ke lubang samping Raymond dan mengatakan sebuah joke. Still love you. Lalu menguburnya hidup-hidup. Dan film pun telah berakhir.